Tempat ini merupakan daerah pedesaan yang sangat tenang dan nyaman. Hallstatt adalah sebuah desa kecil dan tertua yang terletak di kawasan pegunungan Alpen, di negara Austria. Desa Hallstatt memiliki keunikan arsitektur dan keindahan alam yang spektakuler. Namun karena hal tersebut, membuat Hallstatt kerap terjadi overtourism, yaitu kelebihan jumlah wisatawan. Disebut sebagai desa, karena luas Hallstatt kurang dari 60 km persegi dan hanya dihuni oleh sekitar 800 penduduk. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dan timpangnya jumlah turis dengan warga lokal, menyebabkan daerah ini berulang kali melakukan pembatasan wisatawan. Bukan tanpa alasan, mengapa kota ini melakukan pembatasan wisatawan. Hal itu, karena para turis yang datang, seringkali menjadikan lokasi tempat tinggal warga setempat, sebagai spot untuk wisata selfie yang menjadi beban bagi infrastruktur desanya. Selain itu, setiap harinya desa ini selalu dikerumuni oleh banyaknya drone yang berdengung di mana-mana. Wisatawan yang datang ke sini, bisa mencapai 1 juta per tahun, bahkan hingga 10.000 pengunjung per harinya. Sebelumnya, kota Hallstatt telah menetapkan batas untuk mobil dan bus. Bahkan baru-baru ini, terjadi aksi pembatasan dengan dibuatnya sebuah pagar, yang berfungsi untuk menghalangi spot selfie terbaik di sini. Wali kota Hallstatt, Alexander Squets mengatakan, bahwa dia ingin jumlah pariwisata setidaknya bisa berkurang sepertiganya. Wali kota mengatakan, bahwa orang-orang yang tinggal di daerah ini, ingin dibiarkan sendiri. Desa Hallstatt memiliki sejarah yang panjang. Desa ini dikenal karena sumber garam alaminya, yang telah dieksploitasi sejak zaman kuno. Pada zaman prasejarah, Hallstatt menjadi pusat budaya dan perdagangan penting di wilayah Eropa. Kini, warisan sejarah Hallstatt dapat dilihat dalam museum dan situs arkeologi yang ada di desa ini. Pada tahun 1997, kawasan Hallstatt diresmikan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Hal ini dikarenakan desa unik ini sudah ada sebelum zaman Romawi, dan diperkirakan sudah eksis sejak 7.000 tahun lalu. Desa Hallstatt terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, serta rumah-rumah penduduknya yang masih berupa bangunan tradisional khas Alpen, yang telah dibangun sejak abad ke-16. Rumah-rumah tradisional dengan aneka warna ini, terbuat dari bahan kayu yang dibangun berjajar melingkar di tepi danau, sehingga tampak bertingkat-tingkat. Desa ini, memiliki kebijakan ketat terkait pembangunan baru untuk menjaga keaslian dan keindahan desa. Hal itulah, yang menjadikan Hallstatt sebagai salah satu desa tercantik di dunia. Meskipun desa Hallstatt hanya memiliki penduduk sekitar 800 jiwa, namun sebagai daerah yang sangat indah, Hallstatt kerap terjadi overtourism. Kebudayaan Hallstatt juga sangat berkaitan erat dengan kebudayaan bangsa Celtic, Proto-Celtic, dan Illyrian yang mendiami wilayah Eropa pada zaman besi awal, yakni sekitar 800-450 tahun sebelum Masehi. Di desa ini, terdapat 2 gereja yang menjadi ikon Hallstatt. Tidak banyak yang tahu, desa Hallstatt memiliki tradisi unik yang dilakukan oleh penduduknya, yaitu melukis tengkorak. Pada tahun 1700-an, gereja mulai kehabisan tempat untuk makam baru. Akhirnya, disepakati adanya menimpa kuburan yang berusia 10-15 tahun. Tengkorak yang sudah ada di dalam kubur tersebut, dipindahkan ke dalam Carnell House atau lebih dikenal dengan Benhaus Hallstatt. Kerangka-kerangka mayat tersebut diangkat dan dibersihkan di bawah sinar matahari. Setelah dijemur, kerangka-kerangka tersebut dipindahkan ke dalam Carnell House. Carnell House sendiri, dibuat layaknya rak yang bersusun. Tulang-tulang badan disusun rapi di bagian bawah rak, sedangkan tengkoraknya ditata di rak bagian atas.
Rak bagian atas ini diberi lilin dan salib sebagai tanda penghormatan. Pada tahun 1720, mulailah tradisi melukis tengkorak. Tengkorak tersebut diberi simbol sebagai tanda cinta, nama dan tanggal lahir. Sehingga para keluarga dari tengkorak tersebut dapat terus mengingat leluhur mereka. Namun tak semua tengkorak dilukis. Dari 1200 tengkorak hanya 610 tengkorak yang berhasil dilukis. Perbedaan tahun lukis bisa dilihat dari gaya simbol dan cat. Untuk tengkorak di tahun 1700-an, dicat dengan karangan tebal dan gelap. Sedangkan pada tahun 1800-an, diberi gaya lukis yang lebih cerah dengan bunga. Namun, tradisi ini pun mulai berangsur hilang sejak tahun 1960-an. Saat ini, tengkorak paling baru yang tersimpan di Carnell House berasal dari tahun 1983. Rak-rak tengkorak ini diamankan dengan rantai besi yang jadi pembatas.